Rumah penyimpanan benda sitaan negara atau disingkat Rukbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Rukbasan didirikan pada setiap ibu kota, kabupaten, atau kota, dan apabila perlu, dapat dibentuk pula cabang Rukbasan. Di dalam Rukbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, saat ini terdapat 64 Rukbasan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk tahu lebih jauh apa sih Rukbasan itu, kita akan jalan-jalan ke salah satu Rukbasan yang telah memperoleh predikat WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi, dan berbincang langsung dengan narasumber di sana. Selamat datang di Rukbasan Kelas 1 Cirebon. Halo sahabat pemasyarakatan, bertemu kembali dalam program Tour de Prison. Nah, kali ini ada yang berbeda program Tour de Prison kita. Saat ini saya mengunjungi salah satu fasilitas pemasyarakatan, yakni Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rubasan. Saat ini saya sudah berada di Rubasan Kelas 1 Cirebon. Kita lihat apa saja sih fasilitas yang dimiliki oleh Rubasan Kelas 1 Cirebon. Yuk, ikutin saya. Pak Karubasan, Mas Cecep, Mas Daniel. Kasus Oke. Pamlola, siapa? Oke, kita bisa mulai turnya untuk melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Rubasan Kelas 1 Cirebon. Baik, Pak Erus, mari kita punya fasilitas yang pertama gudang terbuka dan juga gudang tertutup. Ada lagi gudang berharga yang belum kita punya. Jadi ada 3 gudang ya, Pak? Di sini ada 3 gudang, betul. Nanti kita kunjungi dulu gudang terbukanya, di mana ada barang sitaan milik stakeholder kita. Apa itu gudang terbuka, Pak Fajar? Oke, gudang terbuka adalah gudang yang spesifikasinya barang sitaannya bisa ditempatkan di wilayah terbuka. Oke. Nah, kalau untuk yang gudang tertutup ada spesifikasi lainnya yang harus ditempatkan posisinya dalam keadaan tertutup. Oke, Nah, yang berharga ada lagi satu lagi yang dikategorikan adalah itu barang berharga. Oke, sekarang kita lihat dulu yang Gudang terbuka. Gudang terbuka ya. Oke. Pak, silakan dibuka, Pak. Oh, Oke. ada mobil ya ternyata di Betul. sini, Pak. Di Rubasan Kelas 1 Cirebon ada 109 register. Di antaranya ada 8 register terkait kendaraan KR4 atau roda 4. Oke. Ya. Jadi ini merupakan barang sitaan dari tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi titipan dari KPK. Oh, dari KPK ya? Iya, dari KPK. Jadi ada berapa kendaraan roda 4 sekarang yang ada di gudang ini, Pak? Kalau yang ada di gudang ini ada 8, Pak. Ada 8. Ada 8. Yang satunya itu ada titipan dari Bareskrim dan 7 lainnya ada dari titipan dari KPK. Oke. Ada lantai 2. Apa itu lantai 2, Pak? Lantai 2 ini sebenarnya adalah rak, Pak. Rak. Jadi konstruksinya yang disebutkan bahwa yang ringan-ringan saja. Kebetulan ini kosong, Pak. Oh, kosong ya? Kosong. Nah, tapi boleh diceritakan juga kenapa kosong? Kan biasanya itu Rubasan kebanyakan dia full, malah sampai luber-luber nih barang buktinya. Jadi bisa ceritakan, Pak Fajar? Baik, alhamdulillah kita berjuang dari mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang, kita sudah mengeluarkan hampir 87 register yang terdiri dari barang-barang sitaan, alhamdulillah. Dengan program Zero Overstaying, alhamdulillah di Rubasan Kelas 1 Cirebon sudah Zero Overstaying. Jadi Zero Overstaying itu jadi salah satu program juga di pemasyarakatan ya? Betul, betul, Zero Overstaying. Jadi overstaying bukan hanya di lapas rutan, tapi di Rubasan pun di ada. Rubasan juga, iya. Ada Rubasan overstaying. Caranya gimana itu bisa overstaying clear dari Rubasan sini? Baik, untuk kategori barang sitaan yang status hukumnya kita tidak jelas, kita coba follow up, bersinergi dengan aparat penegak hukum, berkomunikasi terkait dengan barang sitaan yang sudah menahun di Rubasan. Alhamdulillah dengan koordinasi yang baik, maka barang sitaan yang overstaying itu langsung diambil keputusan untuk segera dimusnahkan. Kita dihadirkan juga. Lalu untuk bagaimana caranya kita bisa overstaying seperti ini, ya itu tadi. Yang jelas kita konsisten, kita menerima barang sitaan yang harus sesuai dengan aturan yang ada. Ada surat penahanan yang jelas dan juga surat perkara yang jelas. Dan ketika sudah ingkrah, kita punya target berapa minggu setelah ingkrah itu harus segera dieksekusi. Oke. Jadi gudang kosong itu bukan karena tidak punya barang sitaan ya, Betul, Pak Fajar ya, betul. tapi memang Rubasan punya target ya. Punya target supaya kita zero overstaying. Oke. Siap. Terima kasih. Keren sekali Pak Karubasan.
Oke, kita lanjut kemana lagi, Kita Pak? lanjut ke gudang tertutup. Bisa diceritakan Pak Fajar, gudang tertutup ini apa aja yang di dalam? Kemudian ya tadi spesifikasi barang apa saja yang kita tempatkan di gudang tertutup. Oke, gudang tertutup ini spesifikasinya adalah gudang yang tidak boleh terkena hawa panas dan juga suhunya harus stabil. Suhu harus stabil. Suhu ya? harus stabil. Memang dalam di gudang tertutup ini kami ada beberapa barang yang berbahaya. Barang berbahaya, dikategorikan berbahaya. Namun karena kami belum memiliki fasilitas yang ada, kami coba antisipasi dengan satu cek rutin dan juga cek opnam. Ini yang ada di sini ada solar, ada tabung gas. Oh, itu solar. Iya, solar, ada tabung gas. Tabung gas. Iya. Oh, gasnya juga banyak macamnya nih. Ada yang kecil, ada yang kecil, besar, besar. Pak. Ini apa tadi? Solar, bahan bakar. Solar ya. Iya, itu yang solar. di solar juga. Solar juga, sisanya adalah apa namanya tabung gas. Oh, oke. Nah, tadi Pak Fajar sempat menyampaikan bahwa suhunya harus stabil. Iya. Nah, apa yang dilakukan ini? Apa memang ada penanganan suhu tertentu atau gimana untuk perawatannya, Pak Fajar? Oke, kalau untuk perawatannya memang belum memenuhi standar, tapi kita berupaya dengan memanfaatkan yang ada. Kita ada yang namanya cek opnam yang dilakukan oleh cek opnam, ya. Kasubsi Atpel dengan jajarannya. Tiap hari. Secara berkala. Secara berkala. Ada cek rutin isi detil dan juga rutin. Jadi melihat kadar dan juga melihat suhu ya Pak ya. Ya, jadi tetap diukur sesuai dengan penerimaan basan barang itu sudah diterima, isinya berapa, kita harus juga dengan mengantisipasi dengan nilai penyusutan Pak. Kalau bahan bakar ini pasti susut. Pasti susut ya. Gitu. Dan itu dilaporkan juga ke APH lain ya? Secara berkala kami melaporkan, secara berkala. Kalau yang ini apa Pak Fajar? Saya lihat ada di luar kondisi beberapa truk ini juga. Ini bisa juga dijelaskan apa nih Pak Fajar? Jadi begini Pak Edward, kita memiliki fasilitas gudang yang posisinya pendek. Dan yang ini adalah titipan dari kejaksaan dan juga dari kepolisian, di mana barangnya posisinya dalam keadaan seperti ini. Jadi tidak jalan dan juga harus diderek. Oh, jadi memang sudah rusak dari memang awal sudah ya? rusak dari awalnya. Jadi begitu disampai di sini ya kita posisikan, kita mengamankan aset yang masih bisa kita amankan di dalam, dan ketika itu tidak bisa ya paling kita hanya controlling saja di sini. Oh, dengan monitor, kontrol segala macam sampai mungkin barang ini nanti ada Inkrah. proses selanjutnya ya, Iya, inkrah. betul. Oke. Nah, ini mobil apa ini Pak Fajar? Ada tulisannya Lanjaran, layanan antar jemput basan dan barang. Apa ini? Kayaknya keren juga nih. Apa nih Pak Fajar? Oke, Pak Edward. Salah satu inovasi kita di dalam kontestasi WBBM ke depan di 2004, kita punya program yang namanya Lanjaran. Lanjaran itu adalah layanan antar jemput basan baran. Jadi di mana ketika stakeholder itu tidak memiliki anggaran dan juga kendaraan untuk mengantar basan baran tersebut, kita jemput bola untuk menjemputnya. Jemput bola. Sekali ya. Jadi kita tidak hanya sekedar menunggu, supaya proses peradilan itu tetap berjalan dan barang sitaan juga masih kita amankan. Jadi kita pakai Lanjaran ini. Lanjaran ini. Jemputnya pakai mobil ini atau gimana mekanismenya? Iya, mekanismenya ketika tergantung ini ya, barang buktinya betul. ya. Ketika barang basan barang itu masih bisa muat untuk di mobil ini, kita jemput. Ada beberapa barang-barang yang kecil bisa kita bolak-balik antar jemput. Tapi kalau sudah besar, kita antisipasinya adalah dengan derek atau truk atau yang lainnya. Yang jelas program ini tetap berjalan walaupun posisinya kita hanya memiliki fasilitas mobil ini. Gitu. Lanjaran teman-teman. Lanjaran. Layanan antar jemput basan baran. Mantap. Jadi setelah ini kita mau ke gudang berharga, Bang. Gudang berharga. Gudang berharga. Memang posisinya kita sembunyikan. Ya mungkin nanti juga kita hanya bisa melihat dari luar, karena memang posisinya ada yang bisa kita publikasikan dan mana yang tidak bisa kita publikasikan. Jadi ada juga ya beberapa hal yang tidak bisa dipublikasikan. Betul. Ya. Mari, Bang. Ini ruang gudang berharga. Betul. Jadi kita karena memang fasilitasnya kurang, kita manfaatkan juga di sini sebagai ruang Atpel, di mana untuk pengamanan sih sebenarnya, Bang. Gudang ini sebenarnya aslinya ruang kantor ya? Ruang kantor. Ruang kantor kita manfaatkan dan juga di sana ada posisinya gudang
berharga. Oh, Seperti tidak terlihat ini, tapi di balik ini adalah gudang berharga. Unik betul. juga nih idenya Pak Fajar nih gitu. Jadi di balik ruangan kantor ada gudang berharga. Oke. Stop di sini aja, Mbak. Oke. Ini gudang berharganya. Oke. Oh, ini ya. Oke, ada beberapa. Brankas, ada beberapa. Ada beberapa. Bisa mungkin dijelaskan saja Pak Fajar apa aja yang di dalam gudang berharga ini kurang lebih? Kurang lebih. Aha. Ya, mohon izin, kita tidak bisa masuk ke dalam karena memang ada beberapa yang kita tahan untuk publikasinya, tidak boleh dipublikasikan. Jadi di dalam ada kita menaruh brankas, di mana brankas itu kita gunakan untuk uang tunai, emas, dan juga barang berharga lainnya yang dititipkan oleh stakeholder. Begitu, Pak. Oke, makanya di barang berharga. Dan mungkin juga pengamanannya pun juga lumayan ini ekstra maksimal, ya. Oke. Ekstra maksimal. Basuki Room. Basuki Room. Jadi ini ruangan ini merupakan aula kami kecil memang. Aula kami kecil. Kenapa dinamakan Basuki Room? Karena Karubasan Cirebon pertama adalah Pak Heri Basuki. Oh, ini juga apresiasi ya terhadap pimpinan pertama kali di sini. Jadi di ruangan ini kita mencoba berembuk apa yang kita lakukan ke depan, ide-ide baru, gitu kan, inovasi baru. Banyak inovasi-inovasi dari teman-teman Rubasan yang Pak Edward tadi bilang out of the box ya, memang berawal dari sini. Oke, jadi ruangan ini ruangan bedah ide ya? Bedah ide, ruangan serbaguna, apapun kita lakukan di sini. Gitu. Berapa kali tiap hari berapa kali ritmenya ngumpul di sini Pak untuk memunculkan ide-ide baru gitu? Baik, kalau untuk ngumpulnya Pak Edward, kita setiap hari di sini. Kadang-kadang sambil ngopi, kadang-kadang juga sambil mengerjakan data dukung, kita ada ide. Bahkan sesekali kita melakukan permainan-permainan kecil, bahkan ada timbul ide di sini. Ya inilah ruangan inilah yang kita bisa bilang apa sih yang maunya dan mau ke depan itu Rubasan ya di sinilah. Jadi ruangan ini pun dibuat juga tidak terlalu serius ya. Betul. Jadi se-casual mungkin sehingga ide-ide pun jadi ide baru muncul ya. Betul. Oke. Ya ini pun desain dari teman-teman. Ini yaitu juga tagline kami Rucita Bagja. Yang tadi ya. Yang tadi ya, jadi dari teamwork inilah kita bisa menimbulkan ide yang nantinya goals-nya adalah kesuksesan bersama. Jadi gitu dari mulai visinya kita berkolaborasi, berkomunikasi untuk menuju sukses. Tentunya support sistemnya semuanya harus bekerja. Jadi ada unsur pimpinan juga, unsur teman-teman di bawah juga saling mendukung satu sama lain. Lalu misinya apa dan kepercayaan sih intinya. Trust. Bagaimana kita merubah brainstorming untuk menjadi goalnya itu seperti apa. Dan di headline-nya ini ya Pak Fajar bahwa keberhasilan sebuah organisasi memang teamwork yang intinya. Atasan, bawahan bekerja bersama di tengah sebagai satu tim ya gitu. Oke, sahabat pemasyarakatan, setelah tadi kita tour the facility of Rubasan Kelas 1 Cirebon, saat ini kita sudah bersama yang punyanya Rubasan Kelas 1 Cirebon, Bapak Fajar Ashifa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Fajar, tadi kita sudah keliling-keliling fasilitas di Rubasan Kelas 1 Cirebon. Mungkin bisa sedikit ceritakan Mas Fajar, apa, di mana Rubasan Kelas 1 Cirebon itu? Baik. Di Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ada unit kerja yang dinamakan Rubasan. Nah, di sini Rubasan itu adalah rumah penyimpanan benda sitaan negara yang lokasinya Rubasan Kelas 1 Cirebon berada di Kota Cirebon. Wilayah hukumnya adalah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Nah, Rubasan Cirebon ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang ada di wilayah Jawa Barat. Oke, jadi di Jawa Barat itu ada berapa rubasan ya sebenarnya? Baik, kalau untuk di Jawa Barat sendiri Pak Edward, itu ada Rubasan kelas 1 Bandung, ada Rubasan kelas 1 Cirebon, dan juga ada Rubasan kelas 2 Indramayu. Oh, jadi ada 3 di wilayah Jawa Barat ya. Dan kalau data yang kita punya, baik Rubasan kelas 1 Bandung dan Rubasan kelas 1 Cirebon juga sudah meraih predikat WBK ya, Betul. Pak Fajar ya. Bisa cerita bagaimana proses Rubasan kelas 1 Cirebon itu meraih predikat WBK?
Oke, pada awal kami datang ke Rubasan kelas 1 Cirebon tahun 2021, kami berserta tim bersepakat untuk menaikkan tingkat semangat kerja dengan tagline Rucita Bagja, Rubasan Cirebon mantap, bangkit dan diajak bekerja. Jadi itu yang merupakan trigger kami untuk menjadi lebih baik. Apalagi ada mandatori dari pimpinan untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Maka kami berjuang di tahun 2021, alhamdulillah dalam kontestasi itu kami mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Apa kira-kira yang Pak Fajar dan tim bisa unggulkan sampai predikat itu bisa diraih? Baik, di tahun 2021 kami mengambil tagline itu Hits Humanis, Integrity Hits, HITS. Okay. HITS itu adalah humanis, integrity, target, dan sinergi, di mana kerja kita harus bisa lebih humanis terhadap stakeholder dan masyarakat. Integrity ya kita harus memiliki integritas, dan juga target apa sasaran kinerja kita yang harus kita jadi capai. Selanjutnya adalah sinergi. Sinergi itu adalah merupakan kolaborasi kami dengan aparat penegak hukum dan juga stakeholder yang membidangi di Rubasan itu sendiri. Oke. Berarti tahun ini Rubasan kelas 1 Cirebon juga berkompetisi juga untuk meraih predikat WBBM ya artinya ya? Baik, ya betul Pak Edward. Jadi sama seperti tadi yang diperintahkan oleh pimpinan, akan lebih paripurna ketika kita sudah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Kita di tahun 2024 ini juga bisa meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Seperti tagline-nya Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, tahun 2024 ada tahun prestasi, mudah-mudahan Rubasan Cirebon juga memberikan prestasi juga untuk Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Kalau tadi WBK, tahun ini juga mau predikat WBBM, pasti ada inovasi-inovasi nih yang diunggulkan nih. Bisa cerita Mas Fajar ke sahabat-sahabat masyarakatan juga, apa sih inovasi yang diunggulkan nih oleh Pak Fajar dan tim sehingga nanti mudah-mudahan bisa meraih predikat WBBM? Baik, sahabat masyarakatan, kami di Rubasan kelas 1 Cirebon itu memiliki 8 inovasi yang menjadi unggulan yang akan kita coba tampilkan di kontestasi wilayah WBBM itu sendiri. Yang pertama adalah ribbon puncher, ribbon melesat, ribbon lanjaran, ribbon rukiah, dan juga ada ribbon senja. Itu inovasi yang berbidang tusi. Lalu ada lagi di inovasi yang sifatnya aplikasi, yaitu ada inventory, ada aplikasi cekatan, dan yang terakhir adalah inovasi kami dalam publikasi kepada masyarakat, yaitu ribbon bodor. Ribbon bodor itu broadcast one day one reels. Itu saja. Jadi ada total ada 8 inovasi yang kami punya. Tertarik saya tadi one day one reels itu seperti apa nih? Saya tertarik juga ini terkait publikasi saya. Iya, betul. Monggo. Jadi kami melihat bahwa tren saat ini adalah ada di media sosial. Yang lebih tren lagi adalah di Instagram. Nah, dari Instagram itu yang sekarang lagi kekinian adalah reels. Jadi kami punya program, awalnya adalah kita mencoba untuk satu hari itu ada satu postingan reels tentang tusi dan juga pengenalan Rubasan. Jadi kami ambil itu bodor, jadi broadcast one day one reels. Nah, dari bodor ini kita merangkumnya menjadi edisi-edisi, seperti setiap hari Senin itu ada Senin Jampi namanya, jam pimpinan. Senin Jampi itu adalah jam pimpinan. Jadi di mana keterlibatan pimpinan untuk memberikan motivasi juga penerangan terhadap teman-teman, bisa dibilang coaching mentoring by virtual. Itu yang kedua adalah Selasa Sakti, yaitu Sakti itu adalah Selasa kegiatan produktif. Lalu di Rabu itu ada Rasi. Rasi itu adalah Rabu informasi dan edukasi. Jadi bagaimana kita menerangkan kepada masyarakat apa sih yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan yang di hari Kamisnya kami ada kaca, Kamis Canda. Jadi kerja memang harus serius tapi juga harus ice breaking, kita tempatkanlah di hari Kamis. Lalu untuk di hari Jumat itu ada namanya Jumat Jampi. Jampi itu adalah Jumat di mana kita memberikan motivasi dan juga kata-kata supaya membangkitkan bahwa kita ini bisa untuk bekerja lebih baik lagi. Itu saja. Sabtu nggak ada ya? Sabtu nggak ada karena kita jam kerjanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Wah, ini inovasi yang sangat out of the box ya menurut saya, Pak. Jadi setiap hari ada temanya gitu ada ya. Temanya. Jadi hari ini karena ini kita tapingnya di hari Jumat. Jadi tadi apa, Pak? Jimat. Oh, Jimat. Jumat motivasi. Oh, Jumat motivasi. Nah, hari ini mungkin Pak Fajar juga karena motivasi berarti dari pimpinan ya. Apa nih motivasi hari ini nih
dari Pak Karubasan untuk Jumat yang mungkin kita hari ini cukup berbahagia karena kita hari ini ada kegiatan ke teman-teman semua. Apa nih? Kira-kira jimatnya apa nih hari ini nih? Untuk jimatnya edisi hari ini adalah yang pertama adalah lakukan sesuai targetmu, jangan pernah mengeluh dan bersedih dengan apa yang menjadi pengorbananmu, tetap fokus dan konsisten terkait apa yang kamu menjadikan tujuan. Keren, tepuk tangan dong teman-teman. Wah, ini benar-benar ya cukup puitis nih Pak Karubasan ternyata. Gitu. Oke Pak Karubasan, tadi kita sudah banyak bercerita tentang kesuksesan dari WBK, kemudian nanti kita akan berkompetisi juga di BBM. Dalam pekerjaan pasti ada kendala ya, terutama mungkin dalam tusi rubasan. Kita paham ya, sahabat masyarakatan, bahwa internal pemasyarakatan sendiri, rubasan itu cukup tidak dikenal gitu ya, apalagi mungkin masyarakat. Nah, bagaimana nih upaya Pak Fajar dan tim misalnya lebih memperkenalkan tusi rubasan, nggak usah jauh-jauh dulu ke masyarakat mungkin, tapi ke internal kita sendiri untuk bangga menjadi petugas rubasan, berdinas di rubasan dan sebagainya. Monggo Pak Rubah. Oke, baik. Untuk meningkatkan lagi kepercayaan diri kami, memang kita ketahui bersama bahwa bisa dibilang rubasan adalah warga kelas 2 di pemasyarakatan. Tapi kami tidak berpikir seperti itu. Kami malah berpikir bahwa unit pelaksana teknis rubasan itu adalah milik anak emasnya pemasyarakatan. Kenapa? Tanpa rubasan, pemasyarakatan kurang lengkap. Rubasan tanpa pemasyarakatan tanpa rubasan juga sebaliknya juga kurang lengkap. Itu jadi motivasi utamanya adalah saya ini bukan anak tiri, kita ini bukan warga kelas 2, tapi kami warga VIP di pemasyarakatan. Weh, warga saja. VIP loh rubasan ini teman-teman. Iya, lanjut Mas. Iya, jadi itu yang pertama, lebih dari kepada kepercayaan diri pribadi. Yang kedua, untuk bagaimana memperkenalkan di lingkungan wilayah Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Kami selalu berperan aktif dalam kegiatan yang sifatnya internal, baik kegiatan di kantor wilayah maupun kegiatan di kantor pusat. Jadi apapun kegiatannya kami coba ikuti untuk memperkenalkan bahwa sebenarnya di rubasan ada loh pegawainya, ada loh orangnya. Itu untuk di internal kami sendiri. Nah, untuk kita keluar itu lebih ke arah kita merangkul teman-teman media, bagaimana mempublikasikan pemberitaan tentang kegiatan apa saja yang ada di rubasan, kita coba publis. Nah, yang lebih simpel lagi adalah kami ada 2 program. Yang pertama adalah kampus to rubasan, yang kedua rubasan to kampus. Wah, jadi ada 2 sekali. Jadi dua-dua ya. Ada dua-dua. Oke. Jadi yang pertama kampus to rubasan kami melakukan kerjasama dengan universitas lokal, yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati dan juga Universitas 17 Agustus, dan juga ada satu lagi yang baru kemarin adalah Muhammadiyah Cirebon. Jadi kami membuka teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan PPL di sini. Ya alhamdulillah sudah 2 tahun terakhir masih berjalan. Dan yang kedua adalah program Rubasan to Kampus, di mana alhamdulillah gayung bersambut dengan itu. Ketika ada penerimaan mahasiswa baru, kami diberikan jam untuk kami bercerita dan pengenalan terhadap rubasan itu sendiri kepada mahasiswa, bahwa ada unit pelaksana teknis di rubasan yang menaungi tentang barang bukti. Dan alhamdulillah kemarin 3 orang mahasiswa mengambil karya tulis akhirnya tentang rubasan. Oke. Berarti itu semua jurusan atau gimana Pak Fajar ke kampus? Mengkhususkan kepada Fakultas Hukum, tapi alhamdulillah 1 tahun terakhir itu sudah lintas jurusan. Oke. Oh, itu kesempatan juga ya buat petugas-petugas rubasan ya berkunjung ke kampus gitu. Betul. Kan. Berarti tagline Halo Dek itu ngaruh ya teman-teman ya. Jadi ada yang berjodoh nggak Pak Fajar ke teman-teman mahasiswa gitu kan? Kita pegawai kita yang belum menikah baru 2. Yang lainnya sudah sold out. Jadi bisa Halo Dek di kampus-kampus ya. Jadi selain memang berbagi ilmu tentang terkait tusi rubasan, pengenalan bahwa di Kumham itu ada rubasan, ya semoga juga ada bonusnya ya. Halo Dek gitu kan. Oke, Mas Fajar, di podcast-podcast kita sebelumnya bahwa dalam tusi pemasyarakatan itu ada multi stakeholder approach, bahwa pendekatan multi pihak itu ternyata sangat membantu dalam peran-peran suksesnya pemasyarakatan. Dan tadi Mas Fajar sudah menjelaskan bahwa banyak multi stakeholdernya digariskan dengan berbagai banyak pihak gitu. Nah, bagaimana nih kiat-kiatnya Mas Fajar ini bisa berkolaborasi tadi dengan kampus, dengan APH lain misalnya. Itu bagaimana Mas Fajar melakukan pendekatan-pendekatan ke mitra-mitra? Ya, baik Pak Edward. Jadi sebelum kita meminta orang lain untuk bekerja sama-sama kita harus membuka diri dulu, bahwa kita ini memperkenalkan diri dulu. Jadi kita menjemput bola. Yang pertama, yang kedua, jangan pernah malu dan menghilangkan
egosentris sektoral. Jadi ya jelas kita sama-sama aparat penegak hukum kita coba. Itu juga ketika kita melaksanakan sosialisasi dan juga kita melaksanakan komunikasi, baiknya kita yang berkunjung, bukan kita yang minta dikunjungi. Itu mungkin salah satu metode kami untuk bisa lebih merangkul dari kepada stakeholder. Jemput bola ya. Jemput bola, lebih ke arah jemput bola. Betul. Oke, Pak Fajar, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari tim kita, bahwa harapan-harapan ke depan Pak Fajar tentunya tidak hanya buat Rubasan Cirebon ya, mungkin buat rekan-rekan petugas pemasyarakatan yang berdinas di Rubasan juga, maupun karubasan-karubasan yang lain. Apa nih, kalau tadi motivasinya buat internal nih, buat teman-teman di petugas Rubasan di seluruh Indonesia, ini apa nih pesannya Pak Fajar? Baik Pak Irwat, mohon izin senior semua, Kepala Rubasan seluruh Indonesia yang ada 64 Rubasan yang ada di Indonesia. Saya yakin semua memiliki semangat juang yang luar biasa untuk tetap mengabdi di pemasyarakatan. Jadi kalau harapannya adalah satu saja Pak, kita masuk dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru kemarin diriliskan. Ada sedikit penguatan juga yang menjadi dasar hukum kerja kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih semangat lagi bahwa kita ini warga VIP, bukan warga kelas 2, bukan anak tiri, tapi kita anak emas. Pemasyarakatan tanpa Rubasan kurang, begitu juga Rubasan. Kalau nggak ada pemasyarakatan juga mau bernaung di mana, itu saja. Oke, jadi sekali lagi motivasinya clear ya, sahabat pemasyarakatan. Tidak ada warga kelas 1, kelas 2, tapi kita semua adalah warga VIP pemasyarakatan, Kemenkumham gitu. Sekali lagi dong tepuk tangan teman semua gitu. Oke, Pak Fajar, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Ini melengkapi ya edisi kita hari ini, Tour de Prison atau Tour de Facility, fasilitas dari pemasyarakatan. Kalau jadi sebelumnya kita ada Tour de Prison de Lapas, Rubasan, Bapas juga, apalagi ya, Rutan gitu kan. Nah, hari ini kita di Rubasan. Sekali lagi terima kasih sahabat masyarakat sudah menyimak program kami. Jangan lupa like and subscribe YouTube Pas di Jenpas. Sampai jumpa.